Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya hormati rekan-rekan pemateri, dan yang saya banggakan teman-teman dari Prodi Manajemen dan Informatika. Sebelum kita mulai, saya ada pantun nih supaya kita lebih bersemangat lagi. Nanti pas saya pantun, teman-teman boleh ya bantu jawab pakai rancak bana. Boleh? Oke, Boleh. Boleh. Oke. Pagi cerah mentari berseri. rancak bana. Rancak Cak bana. Ban. Teman-teman hadir dengan semangat tinggi. Rancak bana. Rancak Ban. Rancak bana. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Umil Kalisa dari Prodi Manajemen dengan NIM C1B025092 yang bertugas sebagai moderator pada diskusi ini di pertemuan keempat melalui via YouTube untuk mengganti pertemuan hari ini. Semoga ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman dalam membersamai presentasi dari kelompok 3. Di sini saya mau memperkenalkan para pemateri terlebih dahulu. Kepada pemateri pertama sampai pemateri ketiga, nanti boleh langsung saja memperkenalkan diri. Baik, pemateri pertama disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Willy Dwi Mentari dengan NIM C1B025134. Saya dari Prodi Manajemen. Terima kasih, lanjut. Perkenalkan nama saya M. Abian Sumar, NIM P1E324013 dari Informatika. Baik, lanjut. Perkenalkan nama saya M. Zulfikar dengan NIM C1B025119 dari Program Studi Manajemen. Oke, semua pemateri sudah memperkenalkan diri nih. Terima kasih pemateri atas perkenalannya. Mungkin kita lanjut ke pengantar materi. Teman-teman tahu gak sih, ada pendapat populer atau popular opinion yang mengemukakan pendapat bahwa pembicara yang baik itu bukan mereka yang menggunakan bahasa yang tinggi hingga sulit dimengerti. Apalagi sampai membuat lawan bicara atau audiensnya itu merasa bodoh. Tapi pembicara yang baik adalah mereka yang mampu mengubah bahasa yang rumit sekalipun menjadi bahasa yang lebih mudah, lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh siapapun. Nah, teman-teman, topik kita kali ini ada kaitannya nih sama pendapat tadi, yaitu tentang diksi. Jadi, salah satu kunci agar pesan kita dapat tersampaikan dengan baik adalah melalui pemilihan kata yang tepat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 5 pokok bahasan penting yang sekaligus menjadi tujuan pembelajaran dan ekspektasi dan harapan pembelajaran kita. Yang pertama itu ada pengertian diksi, terus ada fungsi diksi, yang ketiga prinsip pemilihan kata, yang keempat jenis makna kata, dan yang keempat dan yang kelima relasi makna. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita berikan saja kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan materi lebih dalam lagi tentang diksi. Para pemateri, apakah sudah siap dan bersedia? Sudah. Ya, Ya, Baik, kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu pengertian diksi. Kepada Willy selaku pemateri pertama, dipersilakan. Terima kasih Umil. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi pertama yaitu pengertian diksi.
Diksi merupakan penggunaan kata-kata tertentu yang dipilih secara cermat oleh penulis untuk menyampaikan ide secara tepat dan efektif. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu fungsi diksi. Di mana fungsi diksi itu memiliki beberapa bagian. Untuk yang pertama, yaitu untuk menambah keindahan bahasa. Pemilihan kata yang tepat dapat menciptakan keindahan dalam ungkapan, baik dalam karya sastra maupun dalam komunikasi formal dan informal. Keindahan ini menambah daya ekspresi dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk menjaga ketepatan makna. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar makna pesan tidak ditafsirkan secara keliru oleh pembaca atau pendengar. Yang ketiga yaitu untuk menyesuaikan dengan situasi dan lawan bicara. Diksi yang sesuai dapat menjaga suasana komunikasi tetap sopan, efektif, dan kontekstual. Yang keempat yaitu untuk menghaluskan atau menyampaikan kritik secara santun. Dalam situasi tertentu, diksi digunakan untuk menghaluskan makna yang sebenarnya keras, seperti meninggal dunia, alih-alih mati. Dan yang kelima, untuk memperkuat deskripsi dan narasi. Dalam karya tulis, pemilihan kata yang tepat akan mendukung penokohan, latar, dan alur cerita. Diksi yang sesuai mampu menggambarkan latar waktu, tempat, serta suasana sosial secara lebih jelas dan hidup. Sekian, Umil. Baik, terima kasih banyak kepada Willy yang sudah menjelaskan tentang pengertian dan fungsi diksi. Jadi kita bisa pahami bersama bahwa diksi itu bukan hanya sekedar memilih kata, tapi juga menentukan bagaimana pesan kita sampai dengan tepat. Nah, setelah tahu pengertiannya, tentu kita penasaran bagaimana sih cara memilih kata yang tepat. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri kedua tentang prinsip pemilihan kata. Kepada pemateri kedua, disilakan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan kata. Prinsip pemilihan kata ada beberapa bagian. Satu adalah bahasa standar dan substandar. Bahasa standar adalah ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat berpendidikan dalam situasi resmi atau formal baik secara lisan maupun tulisan. Sebaliknya, bahasa substandar atau non-standar adalah ragam bahasa yang lazim digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan situasi informal. Kedua, kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kosakata yang digunakan dalam wacana-wacana keilmuan dan lazim ditemukan dalam makalah, jurnal, buku akademik, dan diskusi profesional. Sebaliknya, kata populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tiga, kata percakapan. Kata percakapan adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam interaksi lisan oleh orang-orang yang terpelajar. Kata percakapan mencakup sebagian kata populer dan sebagian kata ilmiah dan yang telah umum digunakan dalam masyarakat terdidik. Keempat, bahasa artifisial. Bahasa artifisial adalah bentuk bahasa yang disusun secara estetik dan digunakan dalam situasi tertentu seperti karya sastra, pidato, atau bentuk komunikasi seni lainnya. Bahasa ini sering kali lebih putus, metaforis, dan kadang tidak langsung. Itu semuanya. Baik, terima kasih Bang atas penjelasannya. Nah, jadi kita tahu ya, agar pesan bisa tersampaikan secara efektif, kita perlu melakukan pemilihan dan penempatan kata yang tepat sesuai dengan prinsip pemilihan kata. Biar lebih lengkap lagi nih, mari kita lanjut ke pemateri ketiga untuk menjelaskan apa saja jenis-jenis makna dan apa saja jenis-jenis makna kata dan relasi makna kata dalam diksi. Kepada Zul selaku pemateri ketiga, disilakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis makna, yaitu yang terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada jenis berdasarkan aspek semantis yang menjadi dua. Yang pertama ada makna leksikal, adalah makna asli atau dasar bagian tercantum dalam kamus. Contohnya bisa teman-teman lihat, itu air berarti cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Makna gramatikal adalah makna yang timbul akibat proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Contohnya teman-teman bisa lihat di layar, berlari memiliki makna muncul dari imbuhan. Berlari memiliki makna yang bermuncul dari imbuhan pada kata dasar lari. Yang kedua ada berdasarkan referensinya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makna referensial. Makna adalah makna yang merujuk pada objek mata, nyata, atau konsep tertentu. Contohnya, kucing merujuk pada hewan tertentu. Yang makna kedua ada non-referensial, adalah makna yang tidak memiliki referen langsung dalam dunia nyata, melainkan sifat gramatikal. Contohnya, kata tugas seperti dan atau yang. Ada jenis yang ketiga yaitu berdasarkan nilai rasa, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama makna denotatif adalah makna objektif atau makna tugas yang digunakan dalam komunikasi formal. Contohnya, rumah berarti bangunan yang menjadi tempat tinggal. Yang kedua ada makna konotatif adalah makna tambahan yang bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh emosi, budaya, dan pengalaman. Contohnya, rumah tangga bisa bermakna kehidupan pernikahan, bukan hanya bangunan. Makna yang keempat itu ada berdasarkan ketepatan penggunaannya, yaitu makna umumnya makna cakupan yang cakupannya luas. Contohnya bisa dilihat pada PPT, hewan mencakupi sapi, kambing, dan lainnya. Yang kedua ada makna khusus. Untuk makna khusus ini, makna khusus ini memiliki ruang lingkup yang lebih sempit atau spesifik. Contohnya bisa teman lihat, yaitu kambing adalah makna khusus dari hewan. Ada makna yang terakhir itu adalah makna konseptual dan makna kontekstual. Secara umum, makna ini dapat dibagikan menjadi dua, yaitu makna konseptual adalah makna inti dari sebuah kata yang relatif tetap dan tidak tergantung pada konteks. Contohnya, api berarti yang menghasilkan panas dan cahaya. Untuk makna yang kedua itu kontekstual adalah makna yang ditentukan oleh konteks penggunaan dalam kalimat atau situasi tertentu. Contohnya, api asmara berarti semangat cinta yang membara, bukan api arti harfiah. Baik, selanjutnya untuk materi makna, apakah boleh digeser slide PPT-nya? Baik, relasi makna termasuk bahasa Indonesia, sering kita temukan adanya hubungan makna atau relasi semantik antara satu kata dengan kata lainnya. Dalam relasi makna memiliki beberapa bagian. Yang pertama, sinonim adalah dua atau lebih kata yang memiliki makna yang sama atau sangat mirip, namun kesamaan ini tidak selalu bersifat mutlak. Perbedaan dapat muncul dari segi konteks penggunaan, tingkat keformalan, atau rasa bahasa. Contoh dari sinonim yang ada di PPT itu, buruk memiliki arti lain jelek, aku memiliki arti lain saya, dan mati memiliki arti lain wafat atau meninggal, bohong memiliki arti lain dusta. Baik, yang kedua ada materi relasi makna antonim adalah pasangan kata yang memiliki makna berlawanan atau kontrak sama seperti sinonim. Relasi antonim dapat bersifat absolut, relatif, dan kontekstual. Contoh antonim, besar berlawanan dengan kecil, kaya dan berlawanan dengan miskin, suami berlawanan dengan istri, pria berlawanan dengan wanita. Untuk materi yang ketiga itu ada homonim, homofon, dan homograf.
Homonim adalah dua kata yang atau lebih yang memiliki tulisan dan pengucapan yang sama namun maknanya berbeda. Contohnya itu buku memiliki nama ruas atau buku memiliki makna kitab. Beruang berarti hewan atau beruang berarti memiliki arti punya uang. Kalau untuk homofon, lihat dari segi bunyi, homo yang berarti sama, fon berarti bunyi. Contoh katanya, sanksi memiliki arti ragu-ragu, tetapi sanksi menggunakan K memiliki hukuman. Bank menggunakan K tetapi menabung, bank untuk panggilan untuk laki-laki. Yang ketiga ada homograf. Homograf dilihat dari segi tulisan atau ejaan, homo sama, graf tulisan, seperti kata apel yang berarti berkunjung dan apel berarti buah. Pada contoh yang ditampilkan, apel lafal I seperti kata teh sama atau yang diartikan upacara. Apel lafal I seperti pada kata teman berarti buah. Teras, lafal E seperti pada kata tebu, ini memiliki arti inti kayu. Teras, lafal E seperti pada kata sate, berarti berada rumah. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada materi tentang relaksi makna yang keempat, yaitu polisemi. Polisemi adalah yang lazim diartikan sebagai suatu bahasa terutama kata, namun bisa juga frasa yang memiliki lebih dari satu makna. Yang dicontohkan pada di atas, polisemi memiliki arti kepala manusia atau makna bagian dari tubuh manusia, kepala sekolah, makna dari pemimpin lembaga pendidikan, keluarga saya memeluk agama lain, itu maknanya menganut atau mengikuti suatu agama. Yang kelima itu ada ambigus. Ambigus adalah gejala bahasaan yang menunjukkan adanya keracunan makna. Yang disebut keracunan ini karena sebuah suatu bahasa atau frasa memungkinkan ditafsir dalam lebih satu cara. Contohnya pada teks teman-teman bisa lihat sendiri, petugas pemeriksa KTP diamankan, tetapi dia memiliki dua makna. Yang pertama maknanya petugas memeriksa KTP diamankan. Yang kedua, KTP yang diperiksa oleh petugas diamankan. Selain itu, contoh lainnya yang di bawah ada kepala sekolah. Perempuan itu pintar sekali, tetapi memiliki dua makna. Kepala sekolah yang adalah seorang perempuan itu pintar, tetapi makna kedua, kepala sekolah dan murid perempuan itu pintar. Untuk contoh terakhir itu, saya melihat ibu guru memakai teropong. Memiliki dua makna. Yang makna pertama, saya menggunakan teropong untuk melihat ibu guru, tetapi makna kedua, makna lainnya itu ibu guru sedang memakai teropong dan saya melihatnya. Untuk materi yang terakhir, yaitu ada ambigus, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemateri hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zul atas pemaparannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus memilih kata makna yang tepat, dan ternyata satu kata bisa punya makna lain sesuai dengan konteks yang kita pakai. Jadi kita nggak bisa sembarang memakai kata. Karena dengan kata yang tepat, itu tuh bisa bikin komunikasi kita menjadi lebih efektif. Sementara kata yang salah justru bisa menimbulkan kesalahpahaman dan akhirnya menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik dan efektif. Dengan berakhirnya penjelasan dari pemateri terakhir tadi, berakhir pula sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat tampil. Terima kasih juga kepada pemateri yang telah menyampaikan materi tentang pengertian diksi, fungsi, prinsip, jenis makna, hingga relasi makna. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami hingga akhir. Dengan demikian, semua rangkaian materi sudah kita bahas. Jika ada pertanyaan, selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dibuka melalui kolom komentar yang tersedia di bawah.
Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya atau tanggapan ataupun pendapat seputar materi hari ini mungkin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama, NIM, beserta prodinya. Setiap komentar dari teman-teman sangat berharga bagi kelompok kami untuk dapat melakukan evaluasi diskusi dari kelompok 3, yaitu kelompok diksi. Demikianlah presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan semoga materi tentang diksi ini bermanfaat bagi kita dalam berkomunikasi sehari-hari. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memandu jalannya presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.